Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi kali ini dengan pembahasan tema yang baru ya. Di sini ada Hans dan Chandra ya. Silakan Chandra memperkenalkan diri dulu. Silakan. 大家好，我叫曾中国，Chandra Setiawan。 Bagus ya bahasa Mandarinnya ya. Bagus nggak? 没有， Bagus nggak? 没有 Lumayan kan? Di mana belajarnya? 在汉学的， Oh, 好，那开但是已始吧。经去过了中国1年，去过中国1年，中国哪里？在米兰师范大学。 Ya, jadi Chandra ini pernah sekolah studi di Minnan Normal University. Itu di mana Minnan, tahu nggak Akila? Di Changzhou. Pinter. Kenapa kau tahu? Pernah juga kan? Nah, dia juga pernah ke sana, ke Changzhou. Hans pernah berapa kali ke Changzhou? 4 4 kali. Kenapa sampai 4 kali? Ternyata pulkam. 我爸妈探索嘛，然后呢？他们求见嘛， Jadi pertama diundang untuk datang ke sana. Ngapain tuh acaranya? Untuk melihat kan. Melihat. Dan itu kan saat itu kan mereka lagi ada summer camp. Kedua kali udah datangnya sama mahasiswa. Itu winter camp. Terus? Lalu tiba-tiba di winter camp pas mau pulang dikabarkan mau ada Yen Tao Hui. Yen Tao Yang Hui, diundang ya. bukan saya. sih. Ada oknum yang sengaja nggak mau pergi lalu saya dijebloskan ke sana. 这样吗？ Siapa tuh oknumnya? Siapa oknumnya? 不知道。 Bisa tebak nggak? Nggak ketebak. Bisa. Ya udah biarinkan aja. Nah, keempat datang 听 itu 说我的 sama 导师， para petinggi dari UNAS. Pimpinan, rektor, wakil rektor, Iya. Pak Amri, Pak Iskandar. Iya. Lalu kita ke sana. Iya 4 jadinya. Ya 4 kali ya. Tapi selain itu masih ada hal lain mungkin yang jadi ikatan kita pergi ke Minnan. Itu pulang kampung sebenarnya. Ya, nggak sedirect itu ya sebenarnya. Ya, hampir Itu, full, karena ya. kan nasab ikut ayah kan. Ya boleh juga ayah ibu nggak apa-apa. Jadi ceritanya kalau ini 我是外婆那边， Waipo Nebianse, jadi dari nenek dari ibu itu di Hokkien. Kalau dari ayah bukan Hokkien, di mana tuh? 美县。 Meisien di Guangdong. Sini Nina, aja, Meisien. nah bagaimana Chandra? Kamu suku apa nih? saya dibilang suku campur-campur loh. Bagus. Campur apa tuh? kalau papa 也是华裔嘛， Papanya Huai, terus? 但是也是爷爷奶奶是不一样的。 kakek saya 是客家人， Keciaran, jadi orang Hakka, orang Hakka. 对对，但是 Terus 奶奶是福建人， Fujian, nananya, ya. 对 Terus 对，但是我妈妈是印度尼西亚的一个民族，就是布吉斯族。 ya itu namanya Bhinneka Tunggal bahwa Hans sudah keliling-keliling ya mana-mana ya, terbangnya banyak dan Chandra juga banyak. Ini pepatah Tiongkok pernah mengatakan satu kalimat, yaitu orang kalau mau punya isi banyak itu ada 2 hal yang harus dikerjakan. Yang satu disebut tu wan jian shu, misalnya tu wan jian shu, baca buku sampai 10.000 jilid. Itu jian itu kan dulu buku digulung. Nah, kalau bacanya sudah banyak, karena di dalam buku itu su zhong zi you huang jin wu, di dalam buku itu banyak sekali emasnya, banyak rumah-rumah yang bagus. Artinya kita dengan membaca kita akan membuka wawasan, akan tahu lebih banyak. Kalau nggak baca ya kan nggak tahu apa-apa, sendiri aja, terbatas. Maka dikatakan bukan 1-2 loh bacanya, mesti wanjian, so su yao tu idian. Tapi kalau sudah banyak baca buku, apakah pasti pintar? Cukup? Nggak cukup. Masih kurang, harus tambah 1 lagi. Apa? 行万里路。 Benar. Xingwan li lu. Jadi selain tu wan jian su, hayao xingwan li lu. Jalannya mesti wan li, mesti jauh. Jadi jam terbangnya Wan li. mesti jauh, ya kan? Karena kamu juga sama. Saya lihat kamu udah perginya jauh nih. Indonesia udah sampai kemana? Kalimantan, Sumatera. udah semua. Nah, udah semua kan? Nah, kalau Hans udah kemana saja? Sama juga Indonesia udah kelilingin. Tiongkok udah dikelilingi berapa? Belum menjelajah sih. Belum. Nah, Masih Eropa udah kalah berapa? sama Bobon gitu. Iya kan. Masih Nah, kalah sama Yu Bobon. juga kan udah kecungpo. Ya, jadi artinya anak-anak muda seperti begini, bagi saya anak muda kan, itu kita sharing. Dan juga ada kan yang mengatakan bahwa belajar bahasa Mandarin itu susah gitu kan. Nah, seperti Chandra kan, apa kita di rumah berbahasa Mandarin? Nah, Meyo, dia bilang Meyo tuh tidak. Tapi kok bisa begini? Nah, berarti kan
ada caranya kan. Sebenarnya saya juga sama, saya dulu lagi kecil belajar bahasa Mandarin itu di rumah ngomong bahasa Mandarin. Kakek neneknya pakai Hokkien. Terus itu ngomong sama teman-teman bahasa Indonesia. Lama baru bisa. Belajar dari TK ya sampai udah kelas 5 tuh setiap hari Mandarinnya masih nggak bisa ngomong. Nah mungkin itu nanti kita akan angkat metode pengajaran. Kenapa sampai lama begini nggak bisa? Gitu kan? Itu namanya japahan yang saya belajar. Japahan. Nah tapi sekarang akhirnya gimana? Bisa kan sekarang? Bisa. Nah, bagaimana caranya itu kita sharing. Nah kalau Hans, ini juga udah pernah ke Singapura belajarnya, udah lulusan dari UBI gitu ya. Udah juga kecungguh puter-puter, Eropa udah berapa negara yang kau puteri? Katanya kalau ke Belanda sepertinya ngerti semua nih kata-katanya. Iya. Karena memang sebanyak itu kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan itu yang menjadi kunci kenapa bahasa Indonesia itu sebeda itu dengan bahasa Malaysia yang Melayu dipakai, karena influence dari bahasa Inggris yang diserap di Malaysia itu nggak kena di kita. Sedangkan sebaliknya semua kosakatanya Belanda itu ada di situ. Jadi kalau misalnya kita sampai ke sana, kantor imigrasi. Apalagi asbak, halte bus ya halte bus, verboden ya verboden, aki ya aki, semuanya. Saya tahu kamar. Kamar juga sama. Kalau bahasa Melayu kan dia bilangnya bilik. Bilik. Ya kita ruang ya. Itu di kamar. Ya, itu cuma beda spellingnya doang. Kantor itu harusnya tuh O-nya 2, imigrasi itu belakangnya ZIE dan sebagainya. Cuma beda di sini doang. Iya, kita minta Chandra dulu yang bahas. Teman-teman semua, saya selama ini pengalaman mengajar kurang lebih 9,5 tahun. Ya, 9,5 tahun. Berbagai sekolah ya di Jakarta ya. Rata-rata sih di SMA. Tapi SMP pernah? SMP dulu sekali pernah. SD enggak? SD pernah 1 tahun ngajar SD. Tapi lebih lama mana jadi penerjemah apa jadi guru? Jadi guru lebih lama. Oke, kita dengar satu-satu pengalaman atau yang didapatkan yang dirasakan ketika menjadi penerjemah dan menjadi guru. Saya tanya dulu, ngomong-ngomong income-nya jadi guru sama jadi penerjemah mana lebih besar? Jauh sekali. Jauh ya? Jauh sekali. Jauh sekali. Bisa jadi penerjemah bisa 6 kali lipat dibanding jadi guru. Waduh, penerjemah ngomong-ngomong kalau begitu masuk ke PMA dong? Betul, penanaman modal asing. Ya, PMA kalau nggak salah ada yang di kota dan ada yang di hutan. Betul. Kamu kemana nih? Saya lama di juga di site, tapi 2 tahun pernah di Jakarta. Site itu di hutan bukan? Ya, site-nya di hutan. Iya, saya pernah telepon, dia bilang lagi kemana Betul. Tambang itu di hutan. Nah, yang itu di sana tidak ada sinyal sama sekali. Makan juga ala kadarnya karena sering gitu kan. Menderita apa bahagia? Ada senang, ada sedihnya. Nah, bagi-bagi semua. sharing suka duka semuanya. Suka duka gitu. Pertama jadi guru ya. Jadi guru menurut saya ketika terus-terusan jadi guru, saat itu saya merasa bahasa Mandarin saya saya merasa itu diri saya pribadi gitu. Ya karena dulu ketika kuliah itu kita udah belajar bahasa Mandarin pariwisata, bahasa Mandarin perkantoran, bahasa Mandarin niaga dan lain-lain bahasa Mandarinnya. Namun ketika jadi guru Mandarin yang diajar hanya buku itu di level SMA, ya udah level SMA selama 10 tahun Anda ngajar Mandarin ngajar SMA ya 10 tahun bacanya itu. Sehingga terhadap bahasa Mandarin yang kita mampu ketika belajar di kuliah sudah tinggi, jadinya bukan bagus, malahnya turun levelnya, padahal bukan salah dosennya, bukan. Tapi kitanya sendiri pakainya buku itu doang, ditambah kitanya juga kurang literasi. Saya rasa dari saya saat itu mungkin jarang sekali baca koran berbahasa Mandarin, ya jarang baca buku-buku berbahasa Mandarin. Tapi ada pertanyaan dulu, nggak pernah ikut teacher training, kan ada Chaos Passion. Ya, tapi itu paling kan cuman paling yang passion yang di Tiongkok ya. Itu kan paling berapa hari aja, paling 2 minggu. Tapi dia rutin tiap tahun, misalnya setahun 2 kali itu kan ada periodik. Iya, tapi ketika itu kan paling cuma kita 2 minggu di sana. Tapi membantu ya? Pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya, tapi tidak signifikan gitu. Nah, itulah makanya dulu saya kan dulu pernah katakan kita bikin teacher training khusus dari Indonesia sendiri yang sesuai kebutuhan kita. Tapi sayangnya juga nggak langgeng. Ya. Itu masalahnya. Yo juga pernah ikut kan, bawain segala. Rasanya gimana tuh? Setuju nggak dengan pendapat si Chandra? Kalau kondisi dan situasinya dengan variabel yang sama persis, ya pasti kan seperti Einstein bilang kan, it is crazy to hope for a different result by doing the same thing over and over again. Jadi kalau parameternya sama, variabelnya sama, situasinya sama, kondisinya sama,
resultnya akan sama. Cuman kalau dari lapangan yang saya temukan, ada nggak contoh-contoh lause yang ngajar di level itu, tapi cuma dia justru sebaliknya malah improve secara eksponensial. Ternyata ada, dan itu kembali kepada orang pribadinya itu sendiri. Dianya itu orang yang proaktif untuk suka membaca atau tidak. Dianya itu orang yang proaktif suka berkumpul, bergaul, dan banyak ngobrol atau tidak. Dianya ini seorang pendengar yang baik atau tidak. Oke, kita sekarang gini, kembali dulu ke Chandra ya. Chandra dulu. Jadi Chandra ada seorang muslimah yang belajar bahasa Mandarinnya bagus, dulu saya pernah bilang kan. Nah itu juga merasa nggak tertantang. Nah dan Musanto juga, Musanto juga katakan begitu. Apa yang dia pelajari itu ternyata nggak bisa dipakai. Perkenalkan, nama saya Musanto, nama Mandarin saya Musanto. Sebelumnya saya mahasiswa dari Hanhan. Sekarang saya sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta Utara. Hans? Halo semuanya, nama saya Hans， 我叫杨韩明，从事教师的经验大约已经10年多了。 Saya mengajar di jenjang SD dan saya mengajarkan kosakata. Kosakata itu yang sangat-sangat dasar sekali, sedangkan di dalam masa mengenyam ilmu di Hanhan, ilmu yang diberikan Senose sungguh dalam dan banyak sekali, tidak terpakai dan tidak ada lawan yang bisa saya gunakan. Jadi dari penilaian saya sendiri untuk sisi akademi saya itu mengalami penurunan loss. Karena mengharap apa yang pernah kita pelajari itu bisa digunakan. Nah, sebenarnya kalau lulusan universitas ketika masuk ke masyarakat ternyata ilmu yang dipelajari itu tidak bisa dipakai, itu banyak tuh. Dulu saya ada teman, dia belajar hukum, ternyata keluar dari kerjaan jadi jaga gudang. Nah, itu lebih jauh kan? Benar nggak? Oke, baik, sekarang kembali lagi. Jadi, apa yang dirasakan prihatin dengan ini? Nah, mungkin guru bahasa di Indonesia, bahasa asing khususnya, yang semakin ngajar semakin menurun, apa hanya di Mandarin? Kamu kan Inggrisnya oke nih, menurut kamu yang guru Inggris seperti itu nggak? Pada dasarnya enggak, karena kembali gini, ini yang saya lihat ya di lapangan dan dari sudut pandang dan mata kepala saya sendiri. Bisa jadi realita di depan mata saya dihadapkan seperti ini karena situasi dan kondisi tertentu. Bisa jadi. Apakah semua guru Inggris itu seperti ini? Enggak. Tapi yang saya lihat adalah guru Inggris tidak yang ngajar SD, yang ngajar SMP, yang ngajar SMA, yang ngajarnya itu lagi. Saya tidak menemukan problem yang serupa dengan mereka. Dan ternyata bedanya kalau misalnya dilihat di luar outside classroom behaviornya itu guru-guru bahasa Inggris itu beda sekali dengan guru-guru bahasa Mandarin. Mungkin begini, kalau guru bahasa Inggris dia ada komunikasinya pakai Inggris juga. Belum tentu. Bisa jadi dia nggak punya teman untuk berbahasa Inggris sama sekali. Tapi kok bisa dia punya bahasa Inggris nggak jatuh? Nah, ini saya akan menggunakan analogi. Mungkin ada yang jatuh nggak bilang aja. Bisa jadi. Makanya saya bilang ini belum tentu benar. Ini apa yang saya lihat, yang saya temukan. Ya, saya kasih analogi seperti ini. Para guru Muay Thai dan para guru-guru kungfu yang dianya sendiri sudah level profesional, level olimpiade dan level dunia. Ketika dia turun gunung mengajar, dia harus tetap mengajar dari dasar, ya kan? Apakah lalu kungfu dia hilang? Yang saya maksud dari outside of classroom behavior yang berbeda adalah kualitas konsumsi pribadi orang tersebut. Orang-orang yang ngajar Inggris ini, kalau kita lihat lagi latar belakangnya, yang saya temui adalah orang-orang yang memang dia suka dengan pekerjaan ini, dan dia mempunyai cognitive level yang lebih tinggi juga, sehingga ketika dia mengajar anak-anak yang di bawah pun, tanpa harus terlalu khawatir bahwasanya diri dia sendiri kemampuannya akan jatuh, dia udah otomatis akan mencari upgrade-nya itu sendiri. Nah, bedanya di mana dan konsumsinya itu seperti apa? Contoh, kita ambil contoh begini. Dia mungkin tidak mendapatkan komunikasi atau ruang untuk berlatih, untuk mengasah ulang skill set yang diajarkan itu. Tapi di ruang personal, ketika dia nonton, ketika dia mengkonsumsi buku macam apa yang dia baca, itu bukan buku receh, buku novel yang love story dan sebagainya. Yang dia tonton
film apa. Belum tentu dia nonton film yang cuma drama-drama kayak orang menonton drakor sekarang. Banyak dari mereka akan memilih menghabiskan waktu mereka untuk menonton dokumenter yang mungkin isinya adalah apa, crime watch, kriminal, atau bahkan dokumenter-dokumenter mengenai nature, dokumenter-dokumenter mengenai alam dan misalnya apalah. Dan di situ dia akan mempelajari satu, skill set baru, kedua, kosakata pengetahuan di industri yang berbeda, ketiga, yang lain juga. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat nih, kita introspeksi guru-guru Mandarin yang merasa dirinya mengalami kemunduran, apa yang dia lakukan di outside of classroom itu? Usulnya apa kalau kamu lihat? Ya, kalau saya rasa ya, kondisi kayak gitu berarti harus membuat komunitas. Tiada lain, komunitas berbahasa. Makanya kamu ajukan suatu usulan kepada saya supaya Han buat gitu. Ya. Kita pertimbangkan. Nanti kalian berdua yang pimpin. Iya kan? Nanti Yang langsung pimpin. Oke. Jadi gitu langsung saya tambah dikit langsung. Maksudnya saya mikir gini, ya kan Senin sampai Jumat teman-teman kerja. Ya, mungkin lah bikin setiap hari Sabtu saya dari jam 9. Kenapa jam 9? Ya mulainya paling jam 10, orang Indonesia kan ngaret. Iya. Kita mulai jam 10, selesainya jam 5 lah misalnya gitu kan. Tapi nggak usah setiap minggu. Kalau saya tadi sempat berpikir setiap minggu, tapi saya pikir coba 2 minggu sekali. Karena misalnya minggu ini kita share materi. Mungkin dia kerja capek. Masa setiap minggu belajar terus. Kadang-kadang kan dia udah punya istri, punya anak, ada keperluan keluarga, kondangan, dan lain-lain. Maka minggu ini kita kasih materi, dia bisa prepare di rumah gitu. Iya. Jadi minggu depan lagi dia udah siap. Baru Baik. kita ngomong. Ini adalah masukan yang sangat baik. Tapi sayangnya kalau menurut saya yang sudah kecimpung di dunia ini, sudah setengah abad, ini namanya idealis. Tapi saya senang sekali ada anak muda yang masih mau begini. Kenapa? Karena kami sudah jalankan. Kami sudah jalankan, itu ada satu lembaga yang khusus, dia mengumpulkan para guru Mandarin kan dulu baru-baru tuh pada nggak ada tuh, dia kirim sana sini. Nah, dia mengadakan, dia ingin itu. Dan saya udah terima program itu. Saya kenal Ternyata apa buktinya mereka para guru yang ikut disuruh ikut gratis pun nggak mau. Dia bilang kita dari Senin sampai Jumat udah kerja capek, Sabtu Minggu mau pacaran dong. Masa disuruh begini begitu lagi, nggak ada yang mau. Itu satu. Kedua dia katakan apa perlunya? Gue cuma ngajarin yang gampang-gampang itu udah cukup. Jadi gue nggak usah lagi. Nah itu, jadi artinya dalam pelaksanaannya di lapangan tidak seideal itu. Kita sudah lakukan saja, mereka nggak datang. Kenapa?